Kami hikat dalam roh. Kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu. Boleh jatuh di tanah yang baik. Sehingga tumbuh dengan suburnya. Menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang berkatakan, amin. Sampai jumpa Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat siang. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian baru. Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Angkat Alkitab kita, katakan sudah saya. Saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, dan saya percaya, maka saya percaya saya akan mengalami mukjizat demi mukjizat dalam hidup saya. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya duduk kembali di kasih Tuhan. Kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 1, ayat ganjil. Dan Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan membaca ayat 2, genap dan seterusnya sampai ayat 44 berganti-gantian. Saya akan lebih dahulu membacanya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu. Mereka mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Dan di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta,
saudaramu akan bangkit. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, maka menangislah Yesus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Katakan amin. Di nama Tuhan, kita bersyukur pada minggu pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama ya di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Ya, tujuan hari ini kita datang ke gereja untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Betul ya Bapak Tuhan ya? Jadi satu tujuan kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, karena Dia yang layak dipuji, layak disembah, yang layak ditinggikan. Ya, kedua, yaitu kita datang ke gereja ini tujuannya kita mau mendengarkan pesan atau firman Tuhan. Amin. Apakah ada yang di sini pagi hari ini yang tujuannya datang ke gereja tidak ingin mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau ada boleh angkat tangan. Ya, jangan malu ya, biar didoakan. Ya, karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan sangat penting. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa mendengarkan firman Tuhan, tak punya iman. Ya, mudah goyah, mudah tergoncang iman kita. Karena apa? Kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, di sini kita mendengar, ya kita baca firman Tuhan di sini mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekapnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu. Ya,
bahwa di Betania, kampung Maria itu ada seorang yang sakit, kata firman Tuhan. Namanya Lazarus. Ya, Lazarus itu adalah saudara mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, pada zaman itu bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mencatat bahwa Maria ialah perempuan yang pernah apa? Meminyaki kaki Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan minyak mur. Bahkan apa? Menyekapnya dengan rambutnya. Betapa Maria mengasihi Tuhan. Sehingga dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita juga tahu Maria yang biasanya suka duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kita tahu Marta itu suka sibuk melayani. Ya, dan kita harus ya memiliki kedua ini ya, daripada Maria, daripada Marta, yaitu kita harus mau mendengarkan suara Tuhan dengan jelas, ya, suara Tuhan dengan baik, dan juga apa, kita mau sibuk juga melayani Tuhan. Amin. Ya, karena ketika kita melakukan dua ini, kita percaya kita juga pasti adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, di sini mengatakan orang yang dikasihi Tuhan ini sedang sakit, ya, dan mereka mengirim, kata firman Tuhan dalam ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu. Mereka mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Apapun penyakit Anda, hari ini jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka penyakitmu tidak akan membawa kepada hati-hati, ya. Hati-hati kalau kita ke dokter. Ya, saya nggak bilang nggak boleh ke dokter ya. Saya nggak bilang nggak boleh ke dokter, nggak ya. Boleh ke dokter, tapi hati-hati kalau kita ke dokter. Ya, sering ya yang kami jumpai ketika orang ke dokter, ya ada seorang ibu, dia datang ke dokter, dia cek karena apa? Kepalanya sering sakit. Dan setelah di CT scan, ya dicek kepalanya ternyata ada tumor di kepalanya. Ada tumor di kepalanya itu, dan dokter mengatakan nyawanya tinggal 3 bulan lagi. Apa yang terjadi? Ya, ibu ini terus gelisah. Ibu ini terus takut. Ya, mungkin ya mau makan pun tidak selera lagi. Ya, mau tidur pun ya rasanya sulit tidur. Karena apa? Mendengar kabar bahwa dari dokter bahwa nyawanya tinggal 3 bulan karena ada tumor di otaknya. Jadi hati-hati kalau kita ke dokter, ya. Boleh, bukan nggak boleh, boleh ya kalau kita sakit ke dokter, ya. Tetapi sebaiknya sesudah kita ke dokter, ya, sebaiknya apa? Kita pulang dari rumah sakit atau dari dokter, ya. Apa yang kata dokter itu? Kita harus apa? Kita harus datang ke hamba Tuhan. Kita harus datang kepada pendeta, ya. Minta apa? Minta didoakan. Ya, puji nama Tuhan, ya. Tuhan punya cara, ya saya lupa gimana cara Tuhan membawa kami ketemu dengan ya beliau, ibu ini yang punya tumor di kepala. Dan kami katakan, percaya saja. Ya, kalau saya gagal ginjal, Tuhan Yesus bisa sembuhkan, percaya saja Bu. Bahwa ibu akan sembuh. Ya, percaya saja, ibu akan bisa melewati 3 bulan. Percaya saja Bu, kami mengatakan. Ya. Dan kami, modal kami yaitu berani dan percaya. Ya. Memang kenyataan dokter ponis tinggal 3 bulan. Ya, nyawanya tinggal 3 bulan. Tetapi kami modal berani dan percaya karena apa? Bahwa kata firman Tuhan, ya, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi apa? Membawa kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Sudah bertahun-tahun buktinya ibu itu. Sampai hari ini tidak mati juga. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Karena apa? Karena ada kata-kata iman yang daripada seorang hamba Tuhan, ya. Sehingga apa? Dia tidak jadi mati, ya. Jadi kita harus yakin dan percaya, ya. Di sini mengatakan
orang yang dikasih Yesus, yaitu Lazarus yang sakit. Ya, kita tahu sakit sekarang ini banyak sekali ya macam sakit penyakit. Ya, ada namanya sakit kantung, ya, kantung kering. Ya. Ada namanya sakit masalah ya dalam rumah tangga. Ya, rumah tangga ada masalah. Ya, sekarang ini agak gimana ya? Kejadian baru-baru ini. Suaminya ini melaporkan istrinya, ya, supaya dia masuk ke penjara. Aduh, ya, sakit ini saya bilang. Ya, bapak ini sakit saya bilang. Ya, saya baru kali dengar ini kabar ini ya. Bapak ini laporkan istrinya untuk supaya dia masuk ke penjara. Sakit, ya, hubungan antara suami istri sakit, ya, berbagai macam sakit penyakit. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Bahkan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita percaya tidak ada sakit penyakit manapun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Sebenarnya Lazarus ini, ketika berita ini, kabar ini sampai kepada Tuhan Yesus, sebenarnya Lazarus itu sudah mati. Ya. Ketika Maria, Marta kirim kabar kepada Tuhan Yesus, sebenarnya pada saat itu Lazarus sudah mati sebenarnya. Ya, kalau kita baca dalam ayat 4 tadi, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ya, sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa Lazarus itu sudah mati sebenarnya. Tapi dia mengatakan apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6 mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Dengar baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Yesus sengaja tinggal 2 hari. Ya, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Tempat Yesus berada itu, jalan ke Betania itu memerlukan berapa hari? Gimana Tuhan? Perjalanannya itu, ya, perjalanan dari Yesus berada itu jalan ke kampung halaman Maria itu, ya Betania itu memerlukan berapa hari? Ya, tadi saya cek, ya saya selidiki ternyata perjalanan itu juga butuh 2 hari. Ya, perjalanan itu butuh 2 hari. Dan jaraknya itu perkiraan 2,7 kilometer. Ya, karena Yesus saat itu berada di tempat Yohanes Pembaptis, dekat Sungai Yordan, ya. Dan jaraknya itu sekitar 2,7 kilometer. Yesus sengaja tunggu 2 hari. Perjalanannya 2 hari. Ketika Yesus sampai ke tempat mereka itu, Lazarus mati berapa hari? 4 hari. Ya, jadi sebenarnya kabar itu, ketika Yesus dapat kabar itu bahwa Lazarus itu sudah mati. Tetapi kita percaya Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Amin. Sekalipun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan kepada Tuhan Yesus. Asalkan apa? Asalkan ada iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus kita lihat lagi ayat 7, tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Ya. Jadi Yesus sedang mengajarkan pada muridnya itu, ya, bahwa berjalan bersama Yesus ada terang. Ya, maka kaki kita tidak akan terantuk. Berjalan sama Yesus itu, ya, firman-Nya ada terang. Jadi berjalan sama Yesus tidak akan, ya, terantuk. Dan kita harus sungguh percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ini adalah iman kita kepada Tuhan, ya, bahwa
Lazarus yang mati itu sanggup dibangkitkan Tuhan Yesus. Ya. Lebih baik preman jadi pendeta. Amin ya. Lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta menjadi preman. Ya, benar ya. Ya, lebih baik seorang penjahat ya kemudian bertobat menjadi seorang hamba Tuhan daripada hamba Tuhan sudah bertobat kemudian menjadi seorang penjahat. Ya. Betul enggak ya? Betul ya? Ya. Jadi lebih baik orang mati dibangkitkan Tuhan Yesus ya daripada apa? Orang kelihatan seperti hidup tapi ternyata dia mati secara rohani. Ya. Jangan sampai kejadian terjadi pada kita. Kita datang ibadah tapi kita tidak merasakan apa-apa. Ya, kita merasa kering secara rohani. Kita tidak punya kerinduan untuk berdoa. Kita tidak punya kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Sebenarnya ya itu ada bahaya. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal 3 Wahyu pasal 3 ayat 1 saya membaca untuk kita semuanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat ya, yaitu di Sardis bahwa engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, ayat 2 mengatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ya. Jadi tidak sempurna pekerjaannya di hadapan Allah. Kita menerima ya pekerjaan Allah, tapi kita tidak melakukan yang sempurna, mengatakan itu juga seperti ya hampir mati kata firman Tuhan dalam ayat 2 ini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, jadi jangan sampai kita hanya menjadi rutinitas tentang ibadah. Ya, kita datang gereja, tetapi mari kita sungguh-sungguh punya hati rindu untuk datang mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, sesuatu yang hidup itu pasti bergerak. Ya, kecuali yang mati tidak bergerak. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang hidup bergerak, maka kita percaya kegerakan rohani itu akan terjadi di gereja kita. Amin. Ya, hari ini kita semua ya dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kita percaya mungkin semangat kita mulai tidak semangat lagi ya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin semangat kita sudah mulai ya tidak semangat lagi melayani Tuhan. Mungkin semangat kita mulai ya tidak punya kerinduan lagi untuk sungguh datang kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya katakan di dalam nama Yesus ada kebangkitan, maka kita percaya kita dipreskan kembali, kita disemangat kembali. Kita punya roh yang menyala untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita punya kerinduan. Ya, ketika kita fokus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita percaya tidak ada yang bisa ditandingi ketika kita mendapat kenikmatan dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, karena dalam pujian penyembahan itu Tuhan hadir di atas tata pujian-pujian itu. Dan kita percaya dalam pujian kita kepada Tuhan, maka kita percaya di situ juga ada kelepasan yang akan terjadi. Oleh Tuhan, bahwa pagi hari ini ya kita harus benar-benar mengalami suatu ya hal yang baru ya seperti Lazarus alami. Baca lagi dalam ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya, jadi murid-muridnya ya salah mendengar, ya salah mengerti maksud Tuhan. Yesus mengatakan dia tertidur, ya tapi mereka kira tidur seperti biasa, tetapi adalah apa? Dia sudah mati.
Ya, begitu tadi saya sudah sampaikan dari awal tadi, kalau kita tidak fokus mendengarkan suara Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, kita bisa salah mengerti. Ya, sangat penting karena apa? Ya, kalau kita salah mengerti, padahal Tuhan mau kita terima berkat. Ya, yang ada kita jalan arah ke ya yang penuh dengan kutuk mungkin. Ya, jadi Tuhan sudah sediakan jalan yang apa? Penuh dengan berkat. Kita percaya ya, Yesus membangkitkan kita, Yesus membawa kita kepada jalan yang itu penuh berkat ya. Terus kita melihat firman Tuhan ini bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi. Yesus sungguh-sungguh mengasihi mereka. Kenapa? Ayat 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ya, kita melihat kasih Yesus kepada Lazarus, kepada Maria, kepada Marta. Kenapa? Dia merasakan ya apa yang mereka rasakan itu kehilangan saudara mereka yang sudah mati itu ya, dan Yesus juga ikut menangis. Tetapi di sini kita melihat ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Ingat firman Tuhan ini, bahwa perkataan kita sangat menentukan kehidupan kita. Perkataan kita ini sangat menentukan hidup kita diberkati Tuhan atau enggak. Ya, iblis selalu berusaha, yaitu membuat apa? Kita ucapkan kata-kata kutuk. Ya, kata-kata yang tidak baik terhadap diri kita sendiri. Tetapi ya kita harus apa? Ucapkan kata-kata yang baik. Bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, ia yang memelekkan mata orang tidak sanggupkah? Ia tidak sanggupkah? Ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Dengan perkataan inilah maka Lazarus dibangkitkan. Ayat 39, 38, maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah batu, adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Di sini kita melihat bahwa sudah 4 hari sudah berbau busuk. Ya, kalau kita melihat, bau normal itu udah hitam sebenarnya, ya, atau udah berbulat. Tapi puji Tuhan, ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, jadi sangat penting juga yaitu kita percaya. Ya, kita percaya kepada firman Tuhan. Ya, banyak orang dengar firman Tuhan belum tentu dia percaya. Betul nggak Bapak Tuhan? Halo, apakah ada yang tertidur di tempat ini? Ya, ya. Banyak orang mendengar firman Tuhan. Ya, saya nggak bilang yang di sini ya. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan belum tentu dia percaya. Betul? Betul, ya. Jadi kita mau percaya, kita mau diberkati Tuhan, ya harus percaya. Ya, orang mati aja bisa bangkit. Apalagi kita yang sakit. Ya Pak Rudi ya. Yang khawatir Pak Rudi. Ya. Khawatir itu tidak tambah sehasta pun dalam kehidupan kita. Ya. Khawatir itu tidak sebab kesembuhan. Khawatir itu membuat kita stres. Ya, khawatir itu membuat kita stres, membuat kita bisa tidur. Membuat kita bisa, kata orang kami bilang, khawatir itu huang lo, menang semai, menang boho cek boho. Ya, huang lo, menang boho cek boho kun. Gue mi. Boho cek boho kun. Ya, ya khawatir itu membuat kita susah makan, susah tidur. Ya, tapi berjalan sama Yesus, kita percaya hidup mati kita di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus yang mati, kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan semua penyakit kita. Amin. Ya, sehingga buat apa kita? Hojia, hokun. Ya,
Kalau sudah hocek hokun, waduh, ya kan? Fafu, ya. Fafu maka apa? Tubuh kita itu akan sehat, makmur, ya. Amsal 17:21 mengatakan apa? Hati yang gembira ada obat yang manjur. Semangat patah mengeringkan tulang. Kita khawatir gimana kita mau gembira. Kita khawatir terus. Kita khawatir terus. Sakit penyakit kita, anak kita, istri kita, suami kita, pekerjaan kita, keuangan kita terus. Kita khawatir. Yang ada nanti bisa sakit jiwa nanti. Ya. Jadi jangan khawatir. Percaya saja. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita percaya, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kita. Tuhan ambil. Ya, terkadang Tuhan mengulurkan waktu itu bukan Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan lihat kita belum siap. Tetapi saat kita siap, percayalah, disitulah waktu Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik. Ya, yaitu apa? Ya, bahwa Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Tuhan tidak mau 2 hari dibangkitkan, tetapi Tuhan buat 4 hari dibangkitkan. Ya, yang sudah katanya bau busuk, Yesus mengatakan, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, bagi manusia bau busuk, ketika dibangkitkan Tuhan Yesus, maka sedikit pun tidak ada bau busuk. Ayat 39 tadi mengatakan, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bahwa banyak orang yang mengeliling, banyak orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, maka kita percaya juga ada saatnya nanti ya Pak Rudi akan jadi saksi. Ya, kesaksian bagi nama Tuhan. Ya Pak Rudi ya, bahwa Pak Rudi sudah disembuhkan oleh Yesus. Nanti orang semua dengar ini. Ya, amin ya. Ya, jadi Tuhan Yesus mau supaya banyak orang dengar. Supaya apa? Kalau saya diberkati, orang lain juga diberkati. Ya, jangan kita terima, tapi kita diberkati supaya kita jadi saluran berkat. Ya, kalau kita diterima yang baik kepada Tuhan, mari kita menceritakan, kita memberitakan kabar bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati, di dalam Yesus ada kesembuhan, sebab Dia adalah dokter dari segala dokter. Kita percaya tidak ada sakit penyakit manapun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada masalah persoalan apapun, seberat apapun, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan masalah persoalan kita. Ayat 44 mengatakan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkanlah ia pergi. Wah, hebat loh. Ya, mujizat Tuhan terjadi loh. Ya, betul loh. Luar biasa nih. Ya, Lazarus yang mati itu ketika Yesus berseru, bangkitlah, keluarlah, dan terjadi bahwa Lazarus itu bangkit. Ya, dia keluar. Dan luar biasa mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Tidak ada ditulis firman Tuhan, mereka tutup hidung semuanya. Ya, tadi katanya bau busuk, tapi tak ada yang tutup hidung. Karena apa? Dia keluar dengan hidup. Ya, kalau yang hidup itu pasti segar ya, fresh. Ya, tidak ada bau busuk. Ya, yang ada bau harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita percaya juga. Ya, ketika Tuhan memulihkan kita, ya, yang mungkin tadinya kita ini badan kita bau busuk mungkin. Ya, tadi dulu waktu saya belum percaya pada Tuhan itu badan saya bau busuk. Iya, kemana saja orang nggak suka. Ya, kenapa bau busuk? Ya, orang hindar. Ya, bau busuk badan kita. Tetapi setelah percaya pada Tuhan Yesus, ya, ketika disembuhkan Tuhan Yesus, sekarang bau harum. Kemana-mana orang cari, Pak, tolong doakan saya.
Jadi orang cari karena apa? Badan kita sudah bau harum. Ya, Tuhan Yesus membuat kita apa? Bau harum. Ya, bau busuk itu tinggal semua. Ya, tidak ada bekas lagi. Suami istri mengatakan, aduh, suami saya kayak gini busuk. Aduh, istri saya gini banyak sekali kelakuan yang tidak baik, kelakuan yang busuk. Aduh, suami saya, aduh istri saya. Tetapi ketika Tuhan Yesus pulihkan rumah tangga kita, maka tidak ada bau busuk lagi. Yang ada bau harum. Amin. Ya. Sampai sekarang masih harum ya. Ya. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan membangkitkan kita, menyembuhkan kita. Yaitu apa? Kita akan mulai mujizat daripada Tuhan. Yang tadi bau busuk sekarang tidak bau busuk tetapi bau harum. Ya, tetapi kita lihat di sini ada masalah. Lazarus sudah mengalami mujizat daripada Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ya, banyak orang sudah mengalami mujizat daripada Tuhan, tetapi banyak orang yang sampai hari ini ya yang dikatakan orang Kristen tetapi masih terikat hidup. Kata firman Tuhan, tangan dan kaki terikat dengan kain kapan, muka tertutup dengan kain pelu. Ya, jadi orang sudah mengalami mujizat daripada Tuhan, bisa saja hidupnya masih terikat. Ya, saya melihat seorang ibu sampai hari ini masih terikat dengan apa? Judi. Ya, udah lama dibaptis, udah lama mengikuti jalan Tuhan, tetapi sampai hari ini masih apa? Berjudi. Ya, jadi mujizat bisa mengalami, tetapi ya di sini kita melihat bahwa Lazarus itu katanya kaki dan tangan terikat, muka tertutup. Ya, jadi kalau muka tertutup itu berarti mata tertutup. Kita tidak bisa melihat kebenaran. Ya, tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, di sini yang kumpul itu semuanya wajahnya, waduh, cantik-cantik ganteng-gantengnya, nggak bisa melihat ya kan, karena tertutup ya kan. Ya, tangannya terikat. Ya, secara rohani apa? Terikat, masih main judi. Ya, masih mukul istri. Masih gampar istri. Ya, masih apa? Mencuri. Terikat secara rohani. Ya, Lazarus sudah mengalami mujizat Tuhan, dia bangkit, tetapi di sini kita melihat dia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri daripada ikatan itu. Ya, tangan kaki dia tidak bisa lepaskan, mukanya yang tertutup dia tidak bisa melepaskan, tetapi butuh hamba Tuhan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukakanlah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Kita memerlukan hamba Tuhan. Kita merasa ada sesuatu yang masih mengikat kepada kita. Ya, mungkin tangan kita, mungkin kaki kita, mungkin mata kita yang masih terikat dengan apa? Hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak mulia kepada Tuhan. Apa mulut kita, apa tangan kita, apa kaki kita, apa mulut kita masih suka menipu, apakah mulut kita masih membohong. Kita sadari secara rohani kita sebenarnya sedang terikat oleh iblis, ya, atau kita sedang terikat oleh kutuk. Maka oleh sebab itu kita perlu datang kepada hamba Tuhan. Kita minta hamba Tuhan melepaskan kita, doakan kita, seperti janji firman Tuhan 1 Petrus 1:18-19 yang kita pakai, yaitu kita percaya ketika Tuhan menolong Lazarus yang terikat itu, dan bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ya, gimana kalau dia tidak dilepaskan? Dia terikat ya kan? Terikat kaki, tangan terikat. Yesus bilang, sudahlah kamu pergilah ya kan? Ya kan? Kalau nggak dilepas kan? Lazarus, sudah kamu pergi. Oh, ya kan? Gimana? Ya, Tuhan mau kita benar-benar terlepas. Tuhan mau benar-benar kita bebas. Tuhan mau kita jalan, tidak ada beban, tidak terikat. Ya, Tuhan mau supaya kita mengawali. Ya, bahwa kita benar-benar dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka kita percaya hidup kita pasti berbau harum. Amin. Kita pasti diberkati Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang masa persoalan pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin tuh firman Tuhan. Saya minta pemain musik, WL, singgan untuk maju ke depan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup